merupakan tempat hidupnya bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan atau zoobentos maupun tumbuhan atau fitobentos yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi infauna, yaitu organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Yang kedua, epifauna, yaitu organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Bentos berdasarkan ukuran tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, makrobentos, merupakan kelompok bentos berukuran lebih dari 2 mm. Yang kedua, meiobentos, merupakan kelompok bentos berukuran 0,2 sampai 2 mm. Yang ketiga, mikrobentos, merupakan kelompok bentos berukuran kecil dari 0,2 mm. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengambil sampel bentos yang berada di dalam pasir sungai dengan menggunakan alat seperti paralon ataupun bambu. Karena paralon tidak ada, saya menggunakan bambu sebagai alat alternatif lainnya yang bisa digunakan dalam penangkapan bentos di sungai. Cara menggunakan bambu yaitu bambu dimasukkan ke dalam pasir yang berisi bentos. Setelah itu, bambu diangkat dan dimasukkan ke dalam plastik sampel. Setelah sampel didapatkan, sampel bentos tersebut disaring menggunakan sampel bentos. Karena saya tidak mempunyai sampel bentos, saya menyaringnya dengan alat seadanya. Pisahkan bentos dengan lumpur tadi dengan menggunakan saringan tersebut. Setelah disaring, sampel bentos tersebut dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah diberi label. Setelah itu, sampel bentos diamati di bawah mikroskop. Setelah diteliti menggunakan mikroskop, sampel bentos didokumentasikan serta dihitung kelimpahan jenisnya dengan menggunakan rumus. Selanjutnya, kita beralih ke nekton. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Pisces atau Ichthys, dikenal sebagai finfish, bertulang punggung atau vertebrae, bergerak dengan sirip, bernafas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya atau poikilotermal. Pengambilan sampel ikan biasanya menggunakan jala atau jaring ataupun tangguk. Pengambilan sampel ikan dilakukan menggunakan alat sesuai habitat atau sifat hidup ikan. Saya menggunakan tangguk sebagai alat untuk menangkap ikan. Setelah didapatkan ikan tersebut, saya memasukkan ke dalam plastik sampel dan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Sekian dari video Pertikum dari saya Anissa Fajriani. Lebih dan kurangnya, saya minta maaf bila ada silap kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.